Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini saya mengajak Anda semua untuk mendengarkan firman Tuhan yang tentunya akan menambah iman kita agar kita tetap berjalan menjadi pribadi-pribadi yang setia untuk mengikuti Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan apapun situasi hidupmu, percayalah, banyak orang sedang mendoakan Anda hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan tidak pernah menghukum sembarang orang. Tuhan tidak pernah melihat kesalahan orang. Maka Tuhan itu maha adil. Ia menghakimi manusia dengan cinta kasih. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia tidak sembarangan menghakimi orang, tapi dia menghakimi orang dengan cinta kasih. Karena penghakiman dengan cinta kasih inilah yang membawa perubahan dalam kehidupan seseorang. Bagaimana dengan sikap Anda dan saya ketika berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa dalam hidup? Kadang kita mengatakan kita orang beriman, tapi ketika orang lain jatuh ke dalam salah dan dosa, kita lalu mencibir, memojokkan, meninggalkan orang itu dalam kehidupan kita. Apakah itu yang dilakukan Yesus? Tidak, Bapak Ibu. Perempuan yang kedapatan berbuat zina dibawa kepada Yesus untuk dihukum. Tetapi Yesus menghukum perempuan ini dengan cinta kasih. Maka perempuan ini kembali lalu melakukan pertobatan yang sungguh luar biasa. Kalau orang jahat dijudge terus-menerus, dia akan terus bertambah jahat. Tapi ketika orang jahat dirangkul, orang yang berdosa dirangkul, saya percaya dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Jangan pernah melihat kesalahan orang lain, tapi lihatlah bagaimana orang berjuang untuk memperbaharui hidupnya
agar dia bisa bangkit dari kegagalan dan kesalahannya, melakukan pertobatannya, dan melakukan pembaharuan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hukum Tuhan selalu dilandasi oleh belas kasihan. Semua firman Tuhan, semua hukum kasih selalu dilandasi sekali lagi oleh belas kasihan. Apakah kita punya hati yang berbelas kasihan, Bapak Ibu? Suamimu salah atau istrimu salah, apakah kalian masing-masing saling memaafkan, mengampuni? Ataukah kalian mengatakan, saya juga bisa melakukan hal itu. Kamu bisa menyakiti saya hari ini, saya juga bisa menyakiti kamu. Apakah demikian, Bapak Ibu? Lalu pertanyaannya, akankah kejahatan itu berhenti? Tidak. Tapi justru ketika ada yang salah, melakukan kesalahan dalam kehidupan Anda sebagai suami istri, Anda dipanggil untuk saling mengingatkan. Anak Anda melakukan kesalahan, Anda sebagai orang tua mengingatkan anak Anda. Dan ketika orang tua melakukan kesalahan, anak juga punya hak untuk mengingatkan orang tua. Kita dipanggil untuk berbelas kasih terhadap orang lain dalam kehidupan kita, agar mereka bertobat dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang dalam kehidupan kita, hukum manusia dilandasi kadang dengan kekerasan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi Tuhan tidak melakukan demikian. Tuhan mengajarkan kita supaya tetap mempunyai hati yang berbelas kasih. Itu juga demikian. Maka gereja juga melarang hukuman mati terhadap seseorang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika orang melakukan kesalahan atau berdosa, kita semakin menghukum orang itu. Lalu bagaimana orang merasakan belas kasih Tuhan? Tapi ketika orang melakukan kesalahan, memang kita tidak menyetujui kesalahan orang itu. Kita merasa kecewa, iya benar, manusiawi. Tapi kita berjuang untuk merangkul mereka. Dan ketika kita merangkul mereka dengan hati yang berbelas kasih, saya yakin mereka akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik. Ini yang dikehendaki Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan tadi, hai perempuan, aku juga tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, siapa di antara kita yang selama hidup tidak pernah melakukan dosa? Siapa, Bapak, Ibu? Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi apa perasaan Anda ketika Anda diampuni? Damai, diterima, penuh sukacita, diteguhkan. Tapi justru ketika Anda dijudge terus-menerus, Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin merasa rendah diri. Pribadi-pribadi yang terbuang, pribadi-pribadi yang merasa sendirian dalam hidup. Maka banyak sekali orang stres karena dijudge oleh orang lain ketika dia melakukan kesalahan. Dia dibuang oleh keluarganya. Akhirnya orang mengambil jalan pintas lalu membunuh diri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kedewasaan dan kesucian harus diperjuangkan dalam hidup. Jika kita merasa tidak berdosa hanya karena sudah tua, coba berhenti sejenak dari aktivitas dan lihatlah ke dalam diri kita masing-masing. Karena ketika kita mampu dengan tenang melihat diri kita, kita juga akan melihat dosa-dosa kita sebelum kita juga melihat dosa-dosa orang lain. Intinya, sikap mengampuni adalah memberi ruang, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup baru bagi orang-orang yang melakukan kesalahan. Yesus mengampuni wanita yang berdosa, dan Yesus juga mengampuni Anda dan saya. Maka marilah kita juga berjuang untuk terus mengampuni orang lain dan membawa mereka kepada keselamatan dan melihat belas kasih Allah yang hadir dalam dirimu. Saya yakin tentunya Anda menjadi pribadi-pribadi perpanjangan tangan Tuhan, bukan? Maka punya hati yang berbelas kasihlah terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan, dan percaya kebaikan yang Anda lakukan akan dilihat oleh Bapamu yang di surga. Maka Bapamu yang di surga yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Bagaimana firman Tuhan yang barusan kita dengar? Pasti sangat meneguhkan iman Anda dan saya. Anda pasti pernah melakukan kesalahan, bukan? Anda juga pernah dirangkul kembali dan diselamatkan oleh Tuhan, bukan? Maka mari lakukan hal yang sama. Kita percaya perbuatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan berasal dari kuasa Allah sendiri. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kami sering dihadapkan pada suatu pilihan. Maka terangilah selalu hati dan budi kami. Semoga berkat anugerah-Mu kami dapat menyadari bahwa kami pun manusia yang rapuh. Atau sesungguhnya kami adalah manusia-manusia yang hanya mengharapkan belas kasih dan pengampunan daripada-Mu. Semoga kami pun senantiasa melakukan itu bagi sesama kami yang ada di sekitar kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Ampunilah juga dosa-dosa sesama kami. Biarlah hidup kami penuh dengan kedamaian, karena kami selalu menaruh belas kasihan satu sama lain. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.